Aku tak pernah menyangka, setelah semua pengorbanan yang kulakukan, aku justru dibuang begitu saja. Bukan karena aku berkhianat, bukan karena aku tak setia, melainkan karena suamiku memilih wanita lain. Wanita yang katanya bisa memberinya kebahagiaan lebih besar dariku. Malam itu, aku pergi dari rumah yang kuanggap surga. Hanya dengan tas kecil dan hati yang hancur. Tak ada yang menahanku, tak ada yang membelaku. Keluarga suamiku menatapku seolah aku adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Aku menangis di jalan, bertanya pada Tuhan, jika kesabaran adalah dosaku, lalu apa arti semua pengorbananku selama ini? Hari itu aku kehilangan segalanya, suami, rumah, dan harga diri. Aku merasa hidupku berakhir di titik paling gelap. Namun tak satu pun dari mereka menyangka, kepergianku bukan akhir dari ceritaku. Karena dari luka yang mereka tinggalkan, aku bangkit. Dari penghinaan yang mereka berikan, aku menemukan kekuatan. Dan dari pengkhianatan itu, takdir sedang diam-diam menyiapkanku untuk kembali. Bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, melainkan sebagai wanita yang tak bisa lagi diremehkan. Halo sahabat semua, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk kembali ke channel ini. Setiap kisah yang kami bagikan bukan sekedar cerita, melainkan potongan kehidupan yang mungkin pernah, sedang, atau akan dialami oleh siapapun di antara kita. Cerita kali ini mengandung luka, pengorbanan, dan kekuatan seorang wanita yang diremehkan. Namun, akhirnya menemukan kembali harga dirinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Sekarang, siapkan hati dan pikiran kalian. Mari kita mulai kisah tentang pengkhianatan, kehilangan, dan bagaimana takdir mampu mengubah luka terdalam menjadi kekuatan terbesar dalam hidup seseorang. Namaku tak pernah penting di rumah itu. Yang penting hanyalah peranku sebagai istri yang patuh, menantu yang tahu diri, dan perempuan yang tak banyak bicara. Sejak hari pertama menikah, aku sudah memahami posisiku. Aku bukan berasal dari keluarga berada, tidak punya harta, tidak punya koneksi, dan tidak punya apa-apa selain niat tulus membangun rumah tangga. Aku menikah dengan keyakinan sederhana. Jika aku setia, sabar, dan mau berkorban, maka pernikahan ini akan bertahan. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Suamiku yang dulu begitu perhatian, sering berkata bahwa ia bersyukur memilikiku. Kami hidup sederhana, di rumah kecil yang lebih sering sunyi daripada ramai. Aku mengurus rumah, memasak, mencuci, dan memastikan semuanya berjalan rapi. Aku tak pernah keberatan, karena aku percaya itulah tugas seorang istri. Namun, perlahan, kata terima kasih menghilang dari rumah itu, digantikan oleh keluhan, tuntutan, dan tatapan dingin. Keluarga suamiku sering datang tanpa memberi kabar. Aku selalu menyambut mereka dengan senyum, meski di dalam hati lelah. Setiap hidangan yang kusajikan, selalu ada saja yang kurang. Terlalu asin, kurang pedas, atau tidak sesuai selera. Aku diam, aku menunduk, aku mengalah. Aku percaya, jika aku bersabar sedikit lagi, mereka akan menerima aku sepenuhnya. Suamiku mulai berubah. Ia pulang lebih malam, berbicara seperlunya, dan lebih sering menatap layar ponsel daripada wajahku. Jika aku bertanya, jawabannya singkat, dan kadang disertai nada kesal. Capek, jangan banyak tanya. Aku belajar untuk tidak bertanya.
Aku belajar membaca suasana. Aku belajar mengalah. Lagi dan lagi. Setiap kali ada masalah, entah itu kecil atau besar, aku selalu pihak yang harus mengerti. Jika suamiku marah, aku yang meminta maaf. Jika ia kecewa, aku yang berusaha memperbaiki. Bahkan saat aku disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahanku, aku tetap memilih diam. Karena aku takut kehilangan. Aku takut jika aku membela diri, aku akan dianggap melawan. Aku takut jika aku bersuara, aku akan dianggap tak tahu diri. Dan lebih dari itu, aku takut jika aku berhenti mengalah, aku akan benar-benar sendirian. Di depan orang lain, suamiku tampak sempurna. Ia ramah, sopan, dan pandai bawa diri. Banyak yang memujinya sebagai suami baik. Dan aku hanya berdiri di sampingnya, tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Tak ada yang tahu setiap malam aku sering menangis sendirian di kamar mandi. Tak ada yang tahu, aku sering berbicara pada diriku sendiri, bertanya apakah aku masih cukup berharga sebagai seorang istri. Aku pernah mencoba bercerita pada ibu mertuaku. Jawabannya sederhana, namun menusuk. Namanya juga rumah tangga. Istri itu harus kuat dan sabar. Sejak saat itu, aku berhenti berharap dimengerti. Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Aku bangun lebih pagi, menyiapkan segalanya, memastikan suamiku berangkat kerja tanpa kekurangan apapun. Aku menunggunya pulang, meski seringkali hanya disambut keheningan. Aku tidur dengan punggungnya membelakangiku, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya fase sementara. Aku berkata pada diriku sendiri, tidak apa-apa, aku bisa bertahan. Aku tak pernah menuntut hadiah, liburan, atau kemewahan. Aku hanya ingin dihargai. Aku hanya ingin didengar. Namun keinginan sesederhana itu pun terasa terlalu besar untuk diminta. Saat itu aku belum tahu, semua kesabaranku bukan sedang diuji, melainkan sedang dimanfaatkan. Aku belum menyadari bahwa diamku membuat orang lain semakin berani. Bahwa mengalah tanpa batas, perlahan menghapus keberadaanku sendiri. Dan yang paling menyakitkan, aku belum tahu bahwa di balik semua perubahan sikap suamiku, ada seseorang yang pelan-pelan mengambil tempatku. Tanpa aku sadari, tanpa aku duga, dan tanpa aku siap. Bab ini adalah awal dari segalanya. Awal dari luka yang akan mengubah hidupku selamanya. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang perlahan, senyap, nyaris tak terasa. Awalnya hanya kebiasaan kecil yang bergeser. Suamiku mulai lebih sering memegang ponselnya. Ia tersenyum sendiri, lalu buru-buru mengunci layar saat aku mendekat. Jika aku bertanya, jawabannya selalu sama. Teman kantor, urusan kerja. Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Aku tidak ingin terlihat sebagai istri yang curiga. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang ribut tanpa alasan. Lagi pula, bukankah kepercayaan adalah dasar pernikahan? Begitu pikirku saat itu. Namun, hari demi hari, jarak di antara kami semakin terasa. Bukan jarak fisik. Ia tetap tidur di ranjang yang sama denganku. Tetapi jarak batin yang dingin dan asing. Ia hadir sebagai tubuh, tapi pikirannya entah di mana. Aku mulai merasa sendirian meski ada suami di sisiku. Nada bicaranya berubah, lebih sering ketus, mudah tersinggung, dan seolah selalu mencari alasan untuk menyalahkanku. Jika rumah terasa berantakan sedikit saja, aku dimarahi. Jika masakan tidak sesuai seleranya, ia menghela napas panjang dengan ekspresi kecewa. "Kamu sekarang kok beda ya?" katanya suatu malam. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menusuk dadaku. Aku yang berbeda. Padahal aku merasa tak ada yang berubah dariku. Aku masih bangun pagi, masih menyiapkan sarapan, masih menunggunya pulang, masih berusaha menjadi istri yang baik.
Tapi di matanya, aku seperti selalu kurang. Sejak saat itu, aku mulai membandingkan diriku dengan bayangan yang bahkan belum ku kenal. Aku mulai bertanya dalam hati, perempuan seperti apa yang ia inginkan sebenarnya? Jawabannya datang tanpa sengaja. Suatu hari aku mendengar nama itu untuk pertama kalinya. Ia menyebutnya sambil tertawa kecil saat menelpon. Tawa yang sudah lama tak kudengar darinya saat berbicara denganku. Dia lucu ya, beda sama yang lain. Aku terdiam di balik pintu. Bukan karena aku ingin menguping, tapi karena kakiku tiba-tiba tak mampu melangkah. Sejak hari itu, nama wanita itu semakin sering muncul. Kadang dalam cerita singkat, kadang hanya sepintas disebut. Selalu dengan nada kagum, selalu dengan senyum yang tak pernah ia berikan padaku lagi. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Namun, naluri seorang perempuan jarang salah. Suamiku mulai sering pulang terlambat tanpa kabar. Jika aku menghubunginya, pesanku dibaca lama baru dibalas. Kadang bahkan tak dibalas sama sekali. Saat pulang, ia langsung masuk kamar dan sibuk dengan ponselnya, seolah aku tak ada. Aku merasa seperti tamu di rumah sendiri. Keluarga suamiku pun mulai berubah sikap. Ibu mertuaku sering membandingkanku dengan perempuan lain. Sekarang banyak perempuan yang pintar, mandiri, dan tahu caranya menyenangkan suami. Kalimat itu dilontarkan sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Aku menelan ludah. Aku kembali mengalah. Tak ada satupun yang berkata langsung bahwa aku tidak cukup baik. Tapi semua sikap mereka membuatku merasa demikian. Aku mulai menyalahkan diriku sendiri. Mungkin aku terlalu sederhana. Mungkin aku terlalu pendiam. Mungkin aku terlalu mudah puas. Aku mencoba berubah. Aku belajar berdandan lebih rapi, mencoba tersenyum lebih sering, menahan lelah agar tetap terlihat baik-baik saja. Tapi usahaku terasa bersia. Setiap perubahan dariku seperti tak berarti apapun di hadapan jarak yang semakin menganga di antara kami. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Mas, apa aku masih berarti buat kamu?" Ia menatapku datar. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Aku menggeleng, mencoba tersenyum. Tidak apa-apa. Aku takut mendengar jawabannya. Sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang telah mengambil tempatku di hatinya. Sesuatu yang tak bisa kulawan dengan kesabaran. Sesuatu yang tak bisa kuhadapi hanya dengan mengalah. Wanita itu mungkin belum secara resmi masuk ke hidup kami, tapi kehadirannya sudah mengusirku perlahan. Dari perhatian suamiku, dari hangatnya rumah tangga, bahkan dari harga diriku sendiri. Aku masih bertahan, masih berharap, masih percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Aku belum tahu bahwa wanita itu bukan sekedar singgah. Ia datang untuk menggantikanku. Dan aku, tanpa sadar, sedang berjalan menuju hari di mana aku akan benar-benar dibuang demi wanita lain. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara di rumah terasa berat, seolah dinding-dindingnya menyimpan rahasia yang siap runtuh kapan saja. Suamiku lebih pendiam dari biasanya. Ia tak menyentuh sarapan yang sudah kusiapkan dengan susah payah. Ponselnya tak lepas dari genggaman. Aku memperhatikannya diam-diam. Ada raut gelisah di wajahnya, tapi juga tekad yang asing bagiku. Seharian aku gelisah. Dadaku terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Aku tahu hari ini sesuatu akan terjadi. Naluriku berteriak, tapi aku masih berusaha menyangkalnya. Aku memilih sibuk, membersihkan rumah berulang kali seolah dengan itu aku bisa menenangkan pikiranku sendiri. Malam datang terlalu cepat. Setelah makan malam dalam keheningan, ia akhirnya berbicara. Sebenarnya, aku mau ngomong sesuatu. Tanganku gemetar. Aku meletakkan piring perlahan, mencoba terlihat tenang. Iya mas, ada apa? Ia menghela napas panjang,
lalu duduk di hadapanku. Tak ada sentuhan, tak ada senyum. Tatapannya dingin, seperti orang asing. Sebenarnya, aku sudah lama memikirkan ini. Katanya pelan namun tegas. Kita sudah tidak sejalan. Kata-kata itu menghantamku keras. Apa maksudmu? Tanyaku meski aku sudah tahu jawabannya. Kamu terlalu pasif, terlalu diam. Hidup kita gitu-gitu saja. Aku capek. Capek? Aku ingin tertawa, tapi air mataku lebih dulu jatuh. Capek dengan apa? Suaraku bergetar. Bukankah selama ini aku selalu berusaha? Ia menghindari tatapanku. Ada perempuan lain yang lebih mengerti aku. Dunia seolah berhenti berputar. Aku menatapnya lama, berharap ia menarik kembali kata-katanya. Namun tidak. Ia justru melanjutkan dengan nada yang lebih tegas. Aku memilih dia. Kalimat itu memecah hatiku tanpa ampun. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku lemas. Mas, aku istrimu. Kita menikah. Aku tidak pernah selingkuh. Aku tidak pernah mengkhianati kamu. Ia tahu, jawabnya singkat. Justru itu, kamu baik, tapi bukan yang aku butuhkan sekarang. Baik, tapi tidak cukup. Tulus, tapi tak dipilih. Aku tertawa kecil, getir. Jadi, semua kesabaranku, semua pengorbananku tidak ada artinya. Ia diam, dan diamnya lebih menyakitkan daripada 1000 kata kasar. Tak lama kemudian ibu mertuaku masuk ke ruangan. Entah sejak kapan ia mendengarkannya. Wajahnya datar, seolah keputusan ini sudah lama disetujui. Kami sudah membicarakan ini. Lebih baik kamu pergi baik-baik. Jangan bikin keributan. Aku menoleh ke suamiku, mencari sedikit saja pembelaan. Namun ia hanya menunduk. Ipar-iparku pun ikut bersuara. Kamu harus tahu diri. Jangan egois. Jangan menghalangi kebahagiaan orang lain. Kata-kata itu membuat dadaku nyaris pecah. Aku yang dibuang justru disebut egois. Aku hanya minta satu hal, kataku lirih menahan tangis. Apakah aku pernah menyakitimu? Ia menggeleng pelan. Tidak. Lalu kenapa aku harus pergi seperti ini? Ia terdiam lama, lalu berkata, karena hidup harus terus berjalan. Saat itu aku sadar, aku sedang dikeluarkan dari hidupnya dengan alasan yang rapi dan dingin. Aku tidak diberi waktu, tidak diberi ruang untuk bertanya lebih jauh, tidak diberi kesempatan untuk bertahan. Malam itu aku diminta mengemaki barang-barangku, bukan sebagai istri, tapi sebagai orang yang sudah tak diinginkan. Aku masuk ke kamar, menatap lemari yang dulu kami susun bersama. Aku hanya mengambil pakaian seperlunya. Tak ada perhiasan, tak ada barang berharga. Semua kenangan ku tinggalkan. Saat aku keluar membawa tas kecil, suamiku berdiri di dekat pintu. Maaf, katanya singkat. Aku menatapnya dalam-dalam. Maafmu terlambat, jawabku pelan. Tak ada pelukan perpisahan, tak ada air mata darinya. Pintu itu tertutup di belakangku. Dan bersamaan dengan itu, hidupku yang lama berakhir. Aku melangkah keluar rumah itu dengan hati yang hancur. Malam terasa dingin, jalanan sunyi. Aku berdiri lama di depan rumah, berharap seseorang memanggilku kembali. Namun tak ada. Aku berjalan tanpa tujuan, menahan tangis, bertanya-tanya pada diri sendiri. Apa salahku hingga aku dibuang demi wanita lain? Malam itu, aku menghilangkan statusku sebagai istri. Menghilangkan rumah, menghilangkan arah. Yang tersisa hanyalah luka dan pertanyaan yang belum terjawab. Dan aku belum tahu bahwa inilah awal dari penderitaan terberat dalam hidupku. Sekaligus awal dari perjalanan panjang yang kelak akan mengubahku menjadi perempuan yang jauh lebih kuat dari yang mereka kenal. Malam itu, aku berjalan tanpa tujuan. Langkahku gontai, pikiranku kosong, dan dadaku terasa nyeri seperti dihimpit batu besar. Rumah yang selama ini kusebut tempat pulang, kini menutup pintunya rapat-rapat, seolah aku tak pernah menjadi bagian di dalamnya. Aku duduk di pinggir jalan, memeluk tas kecil yang berisi sisa hidupku. Pakaian, beberapa dokumen,
dan telepon genggam dengan baterai hampir habis. Itu saja. Tidak ada emas, tidak ada tabungan, tidak ada apapun yang bisa kujadikan pegangan. Aku mencoba menelepon seseorang. Tanganku gemetar. Nada sambung terdengar, lalu terputus. Aku sadar, aku tak punya siapa-siapa yang benar-benar siap menampungku malam itu. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku tak ingin menarik perhatian orang-orang yang lewat. Aku sudah cukup malu, cukup hancur, cukup kehilangan harga diri. Aku teringat ucapan ibu mertuaku sebelum aku pergi. Kamu tidak membawa apapun dari rumah ini. Semua milik anak saya. Kalimat itu terngiang-ngiang di kepalaku. Aku istri sah, bertahun-tahun mengurus rumah, memasak, mencuci, melayani keluarga mereka. Tapi saat aku dibuang, aku bahkan tidak dianggap memiliki hak sekecil apapun. Seolah seluruh pengorbananku tak pernah ada nilainya. Malam semakin larut. Udara dingin menusuk kulitku. Aku akhirnya memutuskan menuju rumah seorang kenalan lama. Bukan teman dekat, hanya orang yang pernah berkata, kalau butuh apa-apa, hubungi aku. Aku datang dengan rasa malu yang luar biasa. Saat pintu dibuka, aku tak sanggup berkata apa-apa selain menangis. Malam itu aku tidur di sudut ruangan, beralaskan tikar tipis. Aku menatap langit-langit, bertanya pada diri sendiri bagaimana hidupku bisa runtuh secepat ini. Beberapa jam lalu aku masih seorang istri. Sekarang aku seperti orang tak bertuan. Pagi datang tanpa harapan. Aku bangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Aku tidak tahu harus kemana. Aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak bisa kembali ke rumah itu. Namun cobaan belum selesai. Kabar tentang kepergianku cepat menyebar. Bukan sebagai korban, melainkan sebagai perempuan yang ditinggalkan karena tidak bisa membahagiakan suami. Aku mendengar bisik-bisik itu dari orang lain. Katanya dia terlalu diam. Katanya dia nggak pandai melayani. Pantes ditinggal. Setiap kalimat terasa seperti tamparan. Tak satu pun bertanya bagaimana perasaanku. Tak satu pun peduli bagaimana aku bertahan. Semua orang seolah sepakat bahwa aku pantas dibuang. Aku mencoba menghubungi suamiku. Bukan untuk kembali, hanya untuk menanyakan hak-hakku. Namun pesanku tak dibalas. Teleponku tak diangkat. Aku benar-benar dihapus dari hidupnya. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari paling memalukan dalam hidupku. Aku harus meminjam uang untuk makan. Aku harus menahan lapar agar tidak merepotkan orang lain. Aku bahkan sempat berpikir untuk menjual cincin kawinku, satu-satunya barang berharga yang tersisa. Namun aku tak sanggup melepaskannya. Itu bukan soal harga. Itu soal kenangan yang masih belum siap kulepaskan. Aku mulai mencari pekerjaan apa saja. Aku tidak memilih, yang penting aku bisa bertahan hidup. Aku mendatangi satu tempat ke tempat lain dengan pakaian sederhana dan wajah lelah. Beberapa menolak dengan halus, beberapa bahkan memandangku rendah. Pengalaman kamu apa? Aku ingin menjawab. Aku berpengalaman bertahan dalam diam. Tapi itu tentu bukan jawaban yang mereka cari. Di tengah semua itu, aku sering menyalahkan diriku sendiri. Mungkin benar kata mereka, mungkin aku memang tidak cukup baik, tidak cukup menarik, tidak cukup pintar menjaga suami. Namun setiap kali pikiran itu datang, hatiku terasa semakin hancur. Suatu malam aku menangis sambil berdoa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku mengeluh kepada Tuhan tanpa menahan diri. Aku bertanya, Tuhan, mengapa hidupku harus sehancur ini, padahal aku tidak merasa berbuat jahat pada siapapun. Aku tidak meminta balasan.
Aku hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Hari demi hari berlalu dengan berat. Aku hidup dari belas kasihan dan sisa tenaga. Aku merasa kecil, tak berarti, tak berharga. Namun, di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh, meski saat itu aku belum menyadarinya. Ada kemarahan yang tidak meledak tapi mengendap. Ada luka yang tidak menjerit tapi mengeras. Aku mulai lelah menangis. Aku mulai muak merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahanku. Aku masih jatuh, masih diinjak, masih dianggap tidak punya apa-apa. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada satu suara kecil yang berkata, "Jika kamu bisa bertahan sejauh ini, berarti kamu belum selesai." Dan malam-malam terendah itulah yang kelak menjadi pondasi terkuat dalam hidupku, meski saat itu aku sama sekali belum tahu bagaimana caranya bangkit. Ada fase dalam hidup ketika pagi bukan lagi hal yang dinantikan. Saat membuka mata justru terasa menyakitkan, karena artinya aku harus kembali menjalani hari yang sama. Hari tanpa kepastian, tanpa tujuan, dan tanpa tempat pulang. Aku bangun setiap pagi dengan dada sesak. Nafasku terasa pendek, pikiranku berat. Aku sering duduk lama di tepi tempat tidur, menatap kosong ke lantai mencoba mengumpulkan tenaga hanya untuk berdiri. Hal sesederhana itu pun terasa sangat sulit. Aku lelah, bukan lelah fisik, melainkan lelah hidup. Setiap hari aku berpura-pura kuat di depan orang lain. Aku tersenyum saat ditanya kabar, meski hatiku hancur berantakan. Aku mengatakan aku baik-baik saja, padahal dalam hati aku bahkan tak tahu bagaimana caranya bertahan sampai besok. Malam adalah waktu terburuk, saat dunia sepi dan pikiranku tak lagi bisa menghindar. Aku sering duduk sendirian, memeluk lutut, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Aku mengingat semua yang pernah kumiliki, rumah, suami, kehidupan yang dulu kuanggap aman. Semuanya hilang begitu saja, seolah tak pernah benar-benar menjadi milikku. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku memang seburuk itu sebagai istri? Apa kesabaranku hanya kebodohan? Apa aku memang ditakdirkan untuk selalu kalah? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku tanpa henti. Ada hari-hari ketika aku sama sekali tak ingin bangun. Aku menarik selimut menutupi kepala, berharap dunia berhenti sejenak. Aku ingin menghilang, bukan mati, hanya ingin berhenti merasa sakit. Namun hidup tak pernah memberi jeda. Masalah demi masalah datang bersamaan. Uang semakin menipis. Aku mulai menghitung receh untuk makan. Aku menahan lapar dengan minum air putih. Aku menunda membeli obat meski tubuhku mulai melemah. Aku merasa seperti beban bagi siapapun yang menolongku. Suatu hari, aku mendengar kabar tentang mantan suamiku. Ia terlihat bahagia. Ia tampak baik-baik saja. Wanita itu kini resmi berada di sisinya. Aku menatap layar ponsel lama sekali. Dadaku perih. Bukan karena rindu, melainkan karena ketidakadilan. Mengapa orang yang melukai bisa hidup tenang, sementara aku yang disakiti harus hancur seperti ini? Malam itu aku menangis lebih lama dari biasanya. Aku berdoa tapi doaku terdengar seperti keluhan. Aku meminta jawaban, tapi yang kudapat hanya sunyi. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa sendirian, bahkan dengan Tuhan. Dan perasaan itu menakutkan. Ada satu malam yang hampir mengalahkanku sepenuhnya. Aku duduk di lantai kamar yang gelap, menatap kosong ke arah jendela. Aku berpikir, jika aku menghilang, apakah ada yang benar-benar peduli? Pertanyaan itu membuat dadaku semakin sesak. Aku merasa gagal sebagai istri, gagal sebagai perempuan, gagal sebagai manusia. Namun di tengah keputusasaan itu, pikiranku melayang pada satu hal kecil. Ibuku. Aku teringat wajahnya, suaranya, dan caranya selalu berkata, "Kalau hidup menekanmu, jangan menyerah, menangislah,
tapi jangan berhenti berjalan." Kalimat itu menghantamku pelan, tapi tepat di hati. Aku menangis sejadi-jadinya malam itu, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk mengeluarkan semua luka yang kupendam terlalu lama. Aku membiarkan diriku rapuh, karena untuk pertama kalinya, aku lelah berpura-pura kuat. Di titik itulah, aku sadar, aku tidak ingin hidup seperti ini selamanya. Aku mungkin sudah jatuh sangat dalam. Aku mungkin hancur. Aku mungkin kehilangan segalanya. Tapi selama aku masih hidup, berarti masih ada pilihan, meski sangat kecil. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata sembab dan tubuh lemas. Tapi ada satu hal yang berbeda. Aku tidak lagi menangis, bukan karena aku sudah sembuh, melainkan karena aku terlalu lelah untuk terus menyalahkan diri sendiri. Aku berkata pelan pada diriku di depan cermin. Aku boleh hancur, tapi aku tidak boleh berhenti. Kalimat itu sederhana, hampir tak berarti. Namun itulah pertama kalinya aku berbicara dengan diriku sendiri tanpa kebencian. Aku belum bangkit. Aku masih berada di titik terendah. Namun di sanalah, tepat di dasar paling dalam hidupku, aku mulai memahami satu hal penting. Aku tidak bisa menunggu orang lain menyelamatkanku. Jika aku ingin keluar dari lubang ini, aku harus mulai menggerakkan diriku sendiri, meski hanya satu langkah kecil. Dan aku belum tahu saat itu, bahwa langkah kecil itulah yang akan membawaku bertemu dengan tangan yang kelak akan mengubah seluruh arah hidupku. Aku tidak langsung bangkit setelah malam terendah itu. Tidak ada keajaiban, tidak ada perubahan drastis. Yang ada hanyalah pagi biasa dengan tubuh lelah dan hati yang masih remuk. Namun pagi itu, untuk pertama kalinya, aku tidak membenci diriku sendiri. Aku keluar rumah lebih awal, bukan karena aku tahu kemana harus pergi, tapi karena aku tidak ingin kembali bersembunyi di balik selimut dan pikiran gelap. Aku berjalan tanpa arah jelas, membiarkan kakiku membawaku kemana saja. Aku duduk di sebuah bangku taman kecil. Di sana aku melihat orang-orang berlalu lalang. Ada yang tergesa menuju pekerjaan, ada yang tertawa sambil berbincang. Dunia tetap berjalan, seolah lukaku tidak pernah ada. Dan disitulah aku sadar, hidup memang tidak pernah berhenti menunggu siapapun. Aku menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku berkata pada diriku sendiri, kalau dunia terus berjalan, aku juga harus. Hari itu, aku kembali mencoba mencari pekerjaan. Aku tidak berharap banyak, aku hanya ingin kesempatan, sekecil apapun. Aku mendatangi tempat-tempat yang bahkan sebelumnya tak pernah terpikirkan olehku. Di sebuah toko kecil, aku bertanya dengan suara pelan apakah mereka membutuhkan pegawai. Pemiliknya, seorang wanita paruh baya menatapku sejenak. Tatapannya bukan tatapan menghakimi, melainkan tatapan orang yang sedang menilai dengan hati. "Kamu pernah kerja di sini sebelumnya?" tanyanya. Aku menggeleng. "Tidak, Bu, tapi saya mau belajar. Saya butuh kerja." Kalimat terakhir itu keluar tanpa rencana. Jujur, telanjang, tanpa gengsi. Ia terdiam cukup lama, lalu berkata, "Kalau kamu mau, datang besok pagi. Kita coba." Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Tidak ada janji gaji besar, tidak ada kepastian jangka panjang. Hanya satu kata, coba. Namun bagiku itu lebih dari cukup. Aku pulang dengan langkah sedikit lebih ringan. Masih lelah, masih sedih, tapi ada secercah harapan yang lama tak kurasakan. Malam itu aku tidur lebih nyenyak, meski hanya beralaskan kasur tipis dan pikiran yang masih penuh tanya. Hari pertama bekerja terasa canggung. Aku gugup, takut melakukan kesalahan. Tanganku gemetar saat menyentuh barang-barang. Aku berusaha keras menahan air mata setiap kali dimarahi atau ditegur. Namun berbeda dengan sebelumnya, teguran di tempat itu tidak mengandung penghinaan. Tidak ada kata-kata yang merendahkan, hanya arahan, hanya batasan. Dan entah mengapa itu terasa manusiawi. Wanita itu,
yang kini aku panggil Bu Ratna, tidak pernah bertanya tentang masa laluku. Ia tidak ingin tahu mengapa aku sendirian, mengapa wajahku sering murung. Ia hanya melihat apa yang kulakukan hari ini. Yang penting kamu jujur dan mau belajar, katanya suatu sore. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti pelukan hangat. Hari-hari berlalu. Aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Aku bangun pagi dengan tujuan. Aku pulang dengan tubuh lelah, tapi hatiku tidak kosong. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa berguna. Aku mulai bisa membeli makananku sendiri. Tidak banyak, tapi cukup. Aku tidak lagi harus menahan lapar atau merasa bersalah karena merepotkan orang lain. Sedikit demi sedikit, harga diriku yang hancur mulai terangkai kembali. Suatu hari, Bu Ratna memanggilku setelah jam kerja. "Kamu kenapa kelihatan sering melamun?" tanyanya lembut. Aku terdiam. Pertanyaan itu sederhana, tapi lama tak ada yang menanyakannya dengan nada peduli. Aku ragu, tapi akhirnya berkata jujur. Tentang pernikahanku yang hancur, tentang aku yang dibuang, tentang rasa tidak berharga yang menghantuiku. Ia mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi, tanpa menyuruhku sabar atau ikhlas. Setelah aku selesai, ia berkata pelan, "Perempuan yang bisa bertahan sejauh ini bukan perempuan lemah." Kalimat itu membuat mataku panas. Jangan biarkan orang yang meninggalkan menentukan nilaimu. Kamu masih hidup. Itu artinya kamu masih punya jalan. Sejak hari itu, aku tidak lagi merasa sendirian. Aku mulai belajar banyak hal, bukan hanya tentang pekerjaan, tapi tentang diriku sendiri. Aku belajar bahwa aku bisa mengambil keputusan. Aku bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Aku mulai tersenyum lagi. Bukan senyum palsu, melainkan senyum kecil yang muncul dari rasa syukur. Masih ada malam-malam sulit. Masih ada kenangan yang menyelinap tanpa izin. Tapi kini aku tidak lagi tenggelam di dalamnya. Aku belajar membiarkan luka itu ada, tanpa harus menguasai hidupku. Aku sadar, tangan yang menolongku bukan datang untuk menyelamatkanku sepenuhnya. Ia datang untuk memberiku pijakan, agar aku bisa bangkit dengan kakiku sendiri. Dan disitulah aku memahami satu hal penting. Pertolongan sejati bukanlah yang membuat kita bergantung, melainkan yang membuat kita kembali percaya pada diri sendiri. Aku belum sukses. Aku belum bahagia sepenuhnya. Namun untuk pertama kalinya sejak aku dibuang, aku merasa hidupku masih punya arah. Dan tanpa aku sadari, dari langkah kecil itulah takdir mulai bergerak pelan, membawaku menuju perubahan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang pernah menganggapku tak bernilai. Perubahan itu tidak datang dalam semalam. Tidak ada momen dramatis yang langsung mengubah hidupku. Yang ada hanyalah hari-hari biasa yang kulalui dengan kesadaran baru. Kesadaran bahwa aku tidak lagi ingin hidup sebagai korban. Aku mulai menghargai rutinitasku. Bangun pagi bukan lagi beban, melainkan pengingat bahwa aku masih punya kesempatan. Aku menyiapkan diri dengan lebih rapi, bukan untuk menarik perhatian siapapun, tapi karena aku mulai menghormati diriku sendiri. Di tempat kerja, aku semakin berani. Aku tidak lagi hanya menunggu perintah, aku memperhatikan, belajar, dan menawarkan bantuan. Kesalahan masih sering terjadi, tapi aku tidak lagi menunduk ketakutan. Aku meminta maaf jika salah, lalu memperbaikinya. Bu Ratna sering mengamatiku dari kejauhan. "Kamu cepat belajar," katanya suatu hari. Aku tersenyum kecil. Pujian itu terasa asing tapi hangat. Untuk pertama kalinya, aku mulai percaya bahwa aku tidak sebodoh yang dulu sering kutuduhkan pada diriku sendiri. Aku mulai menabung, sedikit demi sedikit. Jumlahnya kecil, tapi setiap lembar uang yang kusimpan memberiku rasa aman. Aku tidak lagi hidup dari hari ke hari tanpa pegangan. Aku juga mulai merawat diriku, bukan dengan hal mahal, melainkan dengan hal sederhana. Makan tepat waktu, tidur cukup, dan memberi ruang untuk bernapas. Aku belajar mengatakan tidak ketika tubuhku lelah. Hal kecil, tapi bagiku itu revolusioner. Kenangan masa lalu masih sering datang.
Ada malam ketika aku terbangun dengan dada sesak, teringat wajah mantan suamiku, suaranya, dan kata-kata terakhirnya. Namun kini aku tidak lagi tenggelam. Aku membiarkan ingatan itu lewat seperti awan yang melintas. Aku berhenti mencari alasan untuk menyalahkan diriku sendiri. Aku juga mulai memperluas duniaku. Aku berbincang dengan rekan kerja, mendengarkan kisah hidup mereka, dan menyadari bahwa setiap orang membawa luka masing-masing. Aku tidak sendirian dalam penderitaan. Suatu hari aku diminta membantu mengatur administrasi sederhana. Aku ragu, takut tak mampu. Namun Bu Ratna berkata, "Coba saja, kalau salah, kita perbaiki." Aku mencoba, dan ternyata aku bisa. Kepercayaan kecil itu menumbuhkan sesuatu yang lama mati dalam diriku, keyakinan. Aku mulai belajar keterampilan baru di sela waktu. Membaca, bertanya, mencatat. Aku menyadari bahwa aku punya potensi yang selama ini terkubur oleh rasa takut dan peran sebagai istri yang selalu mengalah. Aku bukan hanya pelengkap, aku individu utuh. Di luar sana dunia tetap berjalan dengan cepat, tapi aku tidak lagi merasa tertinggal. Aku berjalan dengan ritmeku sendiri, dan itu cukup. Perubahan paling besar justru terjadi di dalam diriku. Aku tidak lagi berharap pengakuan dari orang yang pernah meninggalkanku. Aku berhenti membayangkan pertemuan ulang yang penuh penyesalan. Aku berhenti menunggu permintaan maaf. Aku fokus pada hari ini. Aku mulai tersenyum saat bercermin. Wajahku memang masih sama, tapi tatapanku berbeda. Tidak lagi kosong, tidak lagi takut. Ada keberanian kecil di sana. Suatu sore aku duduk sendirian di bangku taman yang dulu menjadi saksi air mataku. Kali ini aku datang bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mengingat sejauh apa aku sudah berjalan. Aku teringat diriku yang dulu, perempuan yang duduk di tempat yang sama, merasa tak punya apa-apa. Dan aku ingin memeluknya, mengatakan bahwa ia tidak gagal. Ia hanya sedang menuju jalan lain. Aku belum sampai di tujuan. Aku masih belajar, masih berproses. Namun aku sudah tidak lagi hancur. Aku menyadari satu hal penting. Bangkit bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan berani berdiri kembali tanpa harus membenci diri sendiri. Dan di sanalah, tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, versi baru diriku lahir. Versi yang lebih tenang, lebih kuat, dan tidak lagi mudah diremehkan. Aku belum tahu bahwa perubahan ini akan membawaku pada takdir yang jauh lebih besar. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak lagi perempuan yang sama saat aku dibuang dulu. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku pantas bahagia. Waktu tidak pernah bertanya apakah kita siap. Ia berjalan saja, dan diam-diam membawa perubahan. Hari-hariku kini memiliki pola yang menenangkan. Aku bekerja dengan ritme yang stabil, menyelesaikan tugas dengan lebih percaya diri, dan pulang dengan rasa lelah yang wajar, bukan lelah karena putus asa. Setiap bulan tabunganku bertambah meski tak banyak. Namun bagiku, itu bukti bahwa aku bergerak maju. Bu Ratna mulai memberiku tanggung jawab lebih besar. Bukan karena iba, melainkan karena ia melihat hasil kerjaku. Ia memintaku mengatur stok, mencatat pemasukan, dan sesekali berhubungan dengan pemasok. Aku gugup tentu, tapi aku belajar, dan lagi-lagi aku bisa. Kalau kamu mau, kita kembangkan usaha kecil-kecilan, katanya suatu hari. Kalimat itu membuat jantungku berdegup, bukan karena janji besar, melainkan karena kepercayaan. Aku mulai belajar memahami angka, mencatat detail, dan mengambil keputusan sederhana. Setiap keputusan yang berhasil, sekecil apapun, menambah keyakinanku. Aku tidak lagi takut salah. Aku tahu, kesalahan bukan akhir, ia hanya bagian dari proses. Di luar pekerjaan, hidupku juga berubah. Aku pindah ke tempat tinggal yang lebih layak. Kecil, sederhana, tapi milikku. Aku menata ruang itu dengan hati-hati, seolah menata ulang diriku sendiri. Aku membeli tanaman kecil dan menaruhnya dekat jendela. Setiap pagi, aku menyiramnya, mengingatkanku bahwa sesuatu bisa tumbuh jika dirawat dengan sabar. Aku mulai kembali berteman. Bukan banyak, tapi cukup. Orang-orang yang melihatku apa adanya, bukan dari status atau masa laluku.
Aku belajar tertawa tanpa rasa bersalah, menikmati kebersamaan tanpa takut ditinggalkan. Sesekali kabar tentang mantan suamiku sampai ke telingaku. Awalnya kabar itu membuatku gelisah, namun seiring waktu, aku mendengarnya dengan perasaan yang lebih netral, seperti mendengar cerita tentang orang asing. Aku mendengar bisnis yang ia rintis tidak berjalan lancar. Pertengkaran sering terjadi di rumahnya. Wanita yang dulu ia pilihnya ternyata tidak seindah bayangan. Aku tidak bersukacita. Aku juga tidak bersedih. Aku hanya menyadari satu hal. Hidup selalu menuntut tanggung jawab dari setiap pilihan. Aku berhenti membandingkan jalan hidupku dengan jalan hidup orang lain. Pada suatu sore yang tenang, Bu Ratna mengajakku berbincang lebih serius. "Kamu punya potensi?" katanya. "Kalau kamu mau, aku ingin kamu jadi partner kecilku. Kita bagi tugas dan hasil." Aku terdiam. Kata partner terdengar terlalu besar bagiku. Aku yang dulu dibuang tanpa hak, kini ditawari kesempatan yang membutuhkan keberanian. Aku meminta waktu untuk berpikir. Malam itu, aku duduk di ruang kecilku menatap tanaman di jendela. Aku ingat diriku yang dulu. Tak berani bermimpi, takut berharap. Lalu, aku ingat diriku yang sekarang. Masih takut, tapi tidak lagi lumpuh. Keesokan harinya aku mengangguk. Aku mau belajar, kataku. Keputusan itu mengubah banyak hal. Aku bekerja lebih keras, belajar lebih dalam, dan mulai merasakan hasil yang nyata. Penghasilan bertambah, kepercayaan diri tumbuh. Aku tidak lagi sekedar bertahan. Aku mulai membangun. Perubahan ini tidak membuatku sombong. Justru sebaliknya, aku menjadi lebih rendah hati. Aku tahu rasanya jatuh. Aku tahu rapuhnya manusia. Dan aku bersyukur setiap hari. Suatu pagi aku berdiri di depan cermin dan menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Aku tampak bahagia. Bukan bahagia yang meledak-ledak, melainkan bahagia yang tenang, yang lahir dari rasa aman dan penerimaan diri. Di titik inilah, takdir mulai memainkan perannya dengan cara yang tak terduga. Suatu hari aku harus menghadiri pertemuan kecil dengan pemasok di sebuah tempat umum. Aku datang dengan pakaian rapi dan sikap profesional. Aku berbicara dengan percaya diri, menyampaikan kebutuhan dan rencana dengan jelas. Saat aku menoleh, mataku bertemu dengan sepasang mata yang terasa familiar. Aku membeku. Ia berdiri tak jauh dariku. Mantan suamiku. Wajahnya tampak lebih tua. Matanya lelah. Ia menatapku dengan raut tak percaya, seolah melihat bayangan yang tak seharusnya ada di sana. Untuk sesaat waktu terasa melambat. Aku merasakan detak jantungku meningkat, tapi aku tidak panik. Tidak ada gemetar berlebihan, tidak ada keinginan untuk lari. Aku hanya menarik nafas, menenangkan diri, dan kembali pada urusanku. Aku tidak menyapanya. Aku juga tidak menghindarinya. Aku memilih bersikap profesional. Dan itu, entah kenapa, terasa sangat membebaskan. Dari sudut mataku, aku melihatnya masih menatapku. Mungkin ia mencari sisa diriku yang dulu. Perempuan yang mudah goyah, yang menunduk, yang penuh permintaan maaf. Namun yang berdiri di sana bukan perempuan itu lagi. Pertemuan itu singkat. Tidak ada percakapan, tidak ada drama. Tapi dampaknya besar. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah. Aku pulang dengan perasaan campur aduk. Namun satu hal jelas, aku tidak lagi kecil. Takdir memang berbalik, bukan untuk memamerkan kemenangan, melainkan untuk menunjukkan bahwa luka yang disembuhkan dengan baik akan melahirkan kekuatan yang tenang. Dan aku belum tahu bahwa pertemuan singkat itu hanyalah awal dari bab yang lebih menentukan. Bab di mana masa lalu dan masa kini akan benar-benar berhadapan. Aku tidak menyangka pertemuan itu akan kembali terjadi. Setelah pertemuan singkat yang kaku itu, kupikir takdir sudah cukup mempermainkanku. Ternyata belum. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna memintaku mewakilinya menghadiri pertemuan lanjutan dengan pihak yang sama. Aku mengiyakan tanpa ragu.
Aku datang bukan sebagai perempuan yang dulu. Aku datang sebagai diriku hari ini. Tenang, siap, dan tahu apa yang kupegang. Saat aku memasuki ruangan, aku melihatnya lagi. Ia duduk di sudut, menunduk, jemarinya mengetuk meja dengan gelisah. Ketika ia mengangkat kepala dan melihatku, aku menangkap kilatan sesuatu di matanya. Kaget, ragu, dan sesal. Kami duduk berhadapan. Tak ada yang langsung bicara. Aku memulai pembahasan dengan profesional. Aku menjelaskan kebutuhan, menyampaikan catatan, dan mengajukan usulan dengan suara yang mantap. Aku merasakan tatapannya menelusuriku, bukan dengan kesombongan dulu, melainkan dengan keheranan. Selesai rapat, orang-orang satu persatu meninggalkan ruangan. Tinggal kami berdua. "Aku boleh bicara?" katanya akhirnya. Aku menatapnya. Dadaku tidak lagi sesak. Tidak ada gemetar. "Silahkan," jawabku singkat. Ia menghela napas panjang. "Kamu kelihatan berbeda." Aku tersenyum tipis. Orang memang bisa berubah. Ia terdiam, lalu berkata pelan, "Aku salah." Kata-kata itu jatuh di antara kami. Hening. Dulu aku menunggu kalimat itu. Menunggu bertahun-tahun. Mengira itu akan menyembuhkan segalanya. Nyatanya, aku hanya mengangguk. "Aku tahu," jawabku. Ia tampak terkejut. "Kamu tidak marah?" Aku memikirkan jawabannya sejenak. Dulu iya, sekarang tidak. Ia menunduk, seolah beban berat runtuh di bahunya. "Aku pikir kamu tidak akan bisa bertahan tanpa aku." Kalimat itu menusuk, bukan karena sakit, melainkan karena betapa kelirunya ia dulu menilaiku. "Aku juga dulu berpikir begitu," kataku jujur. "Ternyata aku salah." Ia tersenyum pahit. "Hidupku tidak seperti yang kubayangkan." Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku tidak perlu tahu detailnya. Aku sudah berdamai dengan ketidaktahuanku. Namun ia terus bicara, seolah membutuhkan pengakuan. "Keputusan yang kuambil dulu menghancurkan banyak hal," katanya. "Aku kehilangan usaha, kepercayaan, dan ketenangan." Aku mendengarkan tanpa menyelah. Aku bukan hakim. Aku bukan penyelamat. Aku hanya saksi. Aku sering berpikir, kalau saja aku memilih bertahan, aku angkat tangan, menghentikannya dengan lembut. Kalau saja tidak akan mengubah apapun. Ia menatapku terkejut. "Kamu tidak menyesal?" Aku menggeleng pelan. Aku menyesal karena dulu terlalu lama menyalahkan diriku sendiri. Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Aku berdiri, merapikan tas. "Aku harap kamu menemukan jalanmu, seperti aku menemukan jalanku." Ia berdiri, ikut berdiri. Suaranya nyaris berbisik. "Apa aku masih punya kesempatan? Setidaknya sebagai teman?" Aku menatapnya, bukan dengan kebencian, bukan dengan rindu. Tidak semua pintu yang tertutup perlu dibuka kembali. Beberapa cukup dibiarkan menjadi pelajaran. Ia mengangguk, menerima. Saat aku melangkah keluar ruangan, aku merasakan sesuatu yang langa hilang. Ringan. Bukan karena aku menang, melainkan karena aku tidak lagi membawa beban masa lalu di punggungku. Di luar ruangan aku berhenti sejenak. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada air mata, tidak ada gemuruh. Hanya ketenangan yang tulus. Aku menyadari, pembuktian terbaik bukanlah membuat orang lain menyesal, melainkan hidup dengan utuh tanpa mereka. Hari itu, aku pulang dengan langkah mantap. Aku menatap langit sore yang lembut dan tersenyum kecil. Aku tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatan. Aku adalah hasil dari keberanianku sendiri. Dan di sanalah aku tahu, ceritaku hampir selesai. Bukan karena konflik berakhir, melainkan karena aku telah berdamai. Bab terakhir tinggal menunggu. Bab tentang memilih pergi, untuk selamanya, dengan kepala tegak.
Aku pikir pertemuan itu akan mengusikku berhari-hari. Nyatanya tidak. Aku bangun keesokan paginya dengan perasaan yang asing, ringan. Seolah ada beban besar yang selama ini diam-diam kupanggul, akhirnya dilepaskan. Aku tidak lagi terbangun dengan pertanyaan, kenapa aku dulu dibuang? Atau apa kurangku? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak hilang karena terjawab, melainkan karena sudah tidak lagi penting. Aku menyeduh kopi di dapur kecil apartemenku. Cahaya pagi masuk dari jendela, hangat dan tenang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku menikmati pagi tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas akan masa lalu yang tiba-tiba mengetuk pintu. Hari itu aku mengambil cuti, bukan karena lelah, tapi karena ingin benar-benar bersama diriku sendiri. Aku duduk di ruang tamu, membuka kembali buku catatan lama yang dulu kutulis di hari-hari paling gelap. Di halaman pertama, aku membaca tulisanku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku, tapi hari ini aku bertahan. Aku tersenyum. Perempuan itu yang menulis kalimat tersebut pernah sangat rapuh. Ia ditinggalkan demi wanita lain. Ia disalahkan, diremehkan, dan dibuat merasa tidak cukup. Ia kehilangan rumah, pasangan, dan rasa aman dalam satu waktu. Namun perempuan itu juga tidak menyerah. Aku membalik halaman demi halaman. Ada catatan tentang malam-malam menangis diam-diam, tentang makan seadarnya, tentang rasa malu ketika harus memulai dari nol, tentang doa-doa pendek yang kupanjatkan sambil menahan air mata. Dan di halaman terakhir, aku menulis satu kalimat baru. Aku tidak lagi bertahan, aku hidup. Beberapa minggu kemudian, hidupku berjalan dengan ritme yang baru. Aku tidak mengejar validasi. Aku bekerja dengan fokus, pulang dengan tenang, dan tidur dengan damai. Orang-orang di sekitarku tidak lagi melihatku sebagai korban, melainkan sebagai pribadi yang utuh. Suatu sore, aku bertemu Bu Ratna. Kami duduk di sebuah kafe kecil. Ia menatapku lama lalu tersenyum. "Kamu kelihatan bahagia," katanya. Aku mengangguk. Bukan bahagia yang meledak-ledak, tapi yang tenang. Ia mengangguk setuju. Itu jenis bahagia yang paling mahal. Aku merenungkan kalimat itu. Dulu aku mengira kebahagiaan adalah dimiliki. Sekarang aku tahu, kebahagiaan adalah merasa cukup, dengan atau tanpa siapapun. Aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang masa laluku secara detail, dan aku tidak mencarinya. Aku belajar bahwa beberapa cerita tidak perlu dilanjutkan, cukup ditutup dengan doa. Suatu malam, aku berdiri di depan cermin. Aku menatap diriku sendiri. Mata yang dulu sering bengkak karena menangis, kini jernih. Bahu yang dulu selalu tegang, kini rileks. Aku berkata pelan pada bayangan diriku sendiri. "Kamu berhasil." Bukan berhasil membalas, bukan berhasil membuat orang lain menyesal, tapi berhasil menyelamatkan dirimu sendiri. Aku sadar, pengkhianatan terbesar yang hampir kulakukan dulu adalah menyalahkan diriku sendiri atas pilihan orang lain. Dan kemenangan terbesarku hari ini adalah berhenti melakukannya. Takdir memang sempat menjatuhkanku dengan kejam, tapi ia juga memberiku kesempatan untuk bangkit dengan caraku sendiri. Aku tidak kembali untuk membuktikan apapun. Aku kembali untuk menutup bab yang dulu ditinggalkan tanpa penjelasan. Dan kini, aku benar-benar pergi, bukan karena kalah, melainkan karena aku sudah sampai. Penutup pesan moral. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa ditinggalkan bukanlah akhir dari nilai diri seseorang. Kadang yang pergi bukan kehilangan kita, melainkan kita yang diselamatkan dari kehidupan yang salah. Tidak semua luka perlu dibalas, tidak semua pengkhianatan perlu dipertanyakan. Beberapa cukup diterima lalu dilepaskan. Karena kekuatan sejati bukan tentang membuat orang lain menyesal, melainkan tentang membangun hidup yang tidak lagi bergantung pada masa lalu. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang yang mendapatkan penguatan dari kisah-kisah kehidupan seperti ini. Sampai jumpa di cerita kisah Fafa berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk bangkit dan keberanian untuk pergi dengan utuh.